Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala asrofil anbiya wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kemarin sudah kita bahas mengenai warisan. Gambaran secara umum seperti itu. Ahli waris tidak jauh dari gambaran-gambaran kemarin yang sudah kita bahas. Untuk pertemuan kali ini kita akan bahas mengenai bab sumpah. Bab sumpah dan bab nadar. Kadang kita sering sumpah-sumpah, bagaimana hukumnya, dan bagaimana kalau seandainya sumpah-sumpah itu terlanggar, ataupun mungkin kita pernah nadar-nadar, bagaimana sebenarnya cara pelaksanaan nadar dan apa yang harus diperbuat tatkala kita ini melakukan nadar-nadar, mengatakan perkataan-perkataan yang menjadikan dihukumi sebuah nadar. Di sini halaman terakhir. Kalau kitab saya halaman 264. 264. Mungkin ditengok di judulnya. Ya kalau sama ya 264. 264. 264. Kelihatannya sama Pak Daud. Bukan sumpah ilah. 264. 26. Bukan sumpah ilah, beda lagi. Sumpah yang sumpah ada 26. Di situ gitu. 27. Ye. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabu Ahkamil Aiman wan Nudur, menjelaskan hukum-hukum sumpah dan nadar. Wal aiman bi fathil hamzah jam'u yaminin wa asluha lughatan al yadu al yumna summa utliqat alal halfi wa syar'an tahqiqu ma yahtamilul mukhalafah au ta'kidahu bi dzikrismillahi ta'ala au sifatin min sifati dzatihi. Wa nudur jam'un nadrin wa sayati ma'nahu fil fasli alladhi ba'dahu. Lafaz aiman di sini menggunakan lafaz aiman, ini jamak yang kata tunggalnya mufradnya yaminun. Yaminun, yaminani, aiman. Kalau aiman berarti maknanya banyak, sumpah-sumpah. Yaminun secara asli bahasa Arab ini aslinya artinya tangan kanan. Kemudian di sini kata-kata yaminun yang aslinya tangan kanan ini digunakan untuk makna sumpah. Karena biasanya orang menguatkan sesuatu itu menggunakan tangan kanan, yakin gini, dengan sehingga makna sumpah dengan menggunakan bahasa Arab yaminun yang asli artinya adalah tangan kanan secara bahasa. Kemudian secara syara kemudian diucapkan untuk suatu sumpah, sedangkan menurut syara adalah menyatakan sesuatu yang mungkin
mengandung arti bertentangan gitu harusnya gitu. Sesuatu yang mungkin temeriku napa ngene jenengan menyatakan sesuatu yang mungkin mengandung bertentangan, enggak arti bertentangan, atau mengukuhkan, menguatkan sesuatu tersebut dengan menyebut nama Allah Ta'ala atau dengan menyebut sifat-sifat dari zatnya Allah Ta'ala. Jadi yang dikatakan sumpah yang terkena hukum syariat itu kalau sumpahnya dengan menggunakan nama Allah ataupun nama sifat-sifat Allah ataupun nama julukan-julukan yang tidak digunakan kecuali selain hanya untuk Allah, seperti pencipta alam semesta. Nah, itu. Sehingga yang betul-betul dikatakan sumpah yang nanti terkena hukum ini kalau demi Allah, misal contoh ini yang menggunakan nama Allah, demi Allah, ataupun sifat-sifat Allah, demi zat yang maha rahman, demi zat yang maha kuasa, demi zat yang maha mengetahui. Nah, ini berarti dia sumpah menggunakan sifat-sifat Allah. Lah baru kalau menggunakan seperti ini nanti bisa terkena dianggap sumpah yang secara syariat ini. Tapi kalau hanya sekedar demi tok, demi yakin saya sumpah tok gitu, kata-katanya saya sumpah tok, tidak atas nama Allah, nanti jadinya nadar, nanti bisa-bisa jadi nadar, arahnya ke nadar nanti ya. Karena perbedaan nadar dengan sumpah kalau diantaranya kalau dari segi lafadznya, kalau nadar itu tidak menggunakan nama Allah, menetapkan suatu perkara yang tidak menggunakan nama Allah, yakin pokoknya mulai sekarang saya akan sholat duha terus 8 rakaat, nah nanti namanya nadar. Tapi kalau demi Allah mulai sekarang saya akan sholat duha, namanya sumpah gitu. Jadi dikatakan sumpah kalau memang betul-betul menggunakan lafadz nama Allah ataupun sifat-sifat Allah, ataupun sebenarnya hal-hal yang tidak digunakan untuk selain Allah. Nah, seperti tadi pencipta alam semesta, Khaliqul Khalqi, demi pencipta langit dan bumi. Nah, ini juga termasuk bisa dikatakan sumpah. Dan sebenarnya secara asli hukum sumpah menggunakan nama Allah kalau tidak ada hajat, tidak ada keperluan, ini hukumnya makruh. Karena ini mau membawa nama Allah, ini mau membawa nama Allah, sehingga kalau nggak ada hajat ya nggak usah. Sampai kadang-kadang orang mudah sekali tahu-tahu demi Allah, demi Allah ya, ini mengentengkan sumpah, ini mau membawa nama Allah ini. Sehingga hukum asli kalau tidak ada hajat, sumpah-sumpah menggunakan nama Allah hukumnya makruh. Untuk nadar nanti bab setelahnya kita bahas. Kemudian suatu sumpah tidak dianggap sah kecuali dengan menyebut nama Allah Ta'ala ataupun sifat-sifatnya seperti tadi, kudratnya, iradatnya. Nah, ini dari segi lafadznya, syarat lafadz dikatakan sumpah yaitu dengan menggunakan nama Allah atau sifat-sifatnya. Sekarang batasan orang yang dianggap sah mengucapkan kata-kata sumpah. Sini ada setelahnya itu
alinea berikutnya. Adapun batasan orang yang bersumpah, di sini ada beberapa batasan. Yang pertama, mukallaf. Kullu mukallafin adalah setiap mukallaf. Kata-kata mukallaf memasukkan sudah balik dan berakal. Kata-kata mukallaf ini secara asli ini orang yang sudah terkena beban. Artinya, sehingga dari kata-kata mukallaf ini nanti memasukkan akil, berakal, dan balik. Ya. Berarti dikatakan sumpah itu sah, syaratnya orang mengucapkan yang pertama harus mukallaf alias balik dan berakal. Kemudian yang kedua, yang kehendak sendiri, yaitu alias tidak dipaksa, tidak ada unsur paksaan, kehendak sendiri. Kemudian yang ketiga, natikin, diucapkan. Sehingga kalau dalam hati, saya dalam hati pernah bersumpah, sah nggak ini ya? Ya belum diucapkan. Jadi yang sah natikin, yang mengucapkan. Kemudian yang keempat, qasidinil yamin, memang ada maksud betul-betul digunakan untuk sumpah. Sehingga nanti dalam alinea yang akan datang itu kalau seandainya mengucapkan kata-kata sumpah karena keceplosan ataupun dalam kondisi sangat marah sehingga mengucapkan kata-kata sumpah yang maksudnya nggak ada maksud untuk sumpah, yang tidak ada maksud untuk sumpah, hanya saking jengkel, tidak ada maksud untuk sumpah sebenarnya, maka nanti sumpahnya tidak dianggap, sehingga tidak ada masalah gitu. Orang dia mengucapkan karena keceplosan kan. Kadang-kadang orang kan saking jengkelnya, wis demi Allah yakin aku ragi. Saya enggak, misalnya dituduh sesuatu, akhirnya jengkel, yakin demi Allah, dalam kondisi wis tidak ada maksud sebenarnya untuk sumpah, hanya refleks. Nah itu nanti tidak termasuk dianggap terkena hukum sumpah. Ya. Sehingga kondisi sumpah itu sendiri itu nanti ketika seseorang mengucapkan sumpah ini ada dua kondisi. Ada kalanya dalam keadaan normal, nggak ada masalah apa-apa, tahu-tahu pokoknya saya sumpah demi Allah mulai sekarang saya akan sholat duha terus, tidak akan pernah saya tinggalkan. Ataupun dalam kondisi emosi, misalnya kamu ini nggak pernah sedekah, pelit, oke demi Allah mulai sekarang saya mau sedekah. Nah, ini berarti kan dimulai atas dipancing dengan sesuatu, kemudian terjadi sumpah. Sehingga terus bagaimana ini pelaksanaannya ini kalau seperti ini? Dipancing dan kemudian dia mengucapkan kata-kata sumpah dan memang ada maksud untuk sumpah. Kalau nggak ada maksud, hanya betul-betul saking emosinya, ya nanti terkena hukum tidak dianggap sumpah. Tapi kalau emosi dan maksud memang sumpah, nah itu nanti terjadi sumpahnya. Sehingga di sini barang siapa bersumpah dengan menyedekahkan hartanya, ini contoh ya, contoh misalnya seperti ucapan demi Allah saya berkewajiban menyedekahkan hartaku jika aku melakukan hal demikian semisal tadi, dan diungkapkan atau diartikan dari sumpah macam ini suatu tempo, diperuntukkan sumpah lajas. Ini kalau bahasa terjemahannya tok ini bikin pusing ini
Sehingga kata-kata demi Allah wajib atasku untuk sodakoh, dari kata-kata ini bisa timbul dua pengertian ya. Bisa nanti bisa jadi sumpah, lajas, dan ghodhob ya. Ketika diucapkan dalam kondisi emosi nanti namanya lajas dan ghodhob, sumpah, lajas, dan ghodhob gitu. Ketika diucapkan dalam kondisi tidak emosi, biasa-biasa nggak ada masalah apa-apa, tahu-tahu sumpah, ya nanti jadi sumpah biasa gitu. Karena nanti dari segi pelaksanaannya beda nanti ini antara sumpah dalam kondisi emosi yang betul-betul ada maksud ingin sumpah, dan dalam kondisi tidak emosi sumpah, mengucapkan kata-kata sumpah biasa, nanti pelaksananya beda ya. Sehingga di sini kalau seandainya gambaran ucapan tadi demi Allah wajib atasku untuk sodakoh itu diucapkan karena dalam kondisi emosi atau dimananya lajas dan ghodhob tadi, maka pelaksanaannya dia boleh memilih dua hal. Ada pilihan pelaksanaannya, yaitu antara menjalankan apa yang ia sumpahkan ataupun memilih untuk membayar kafaroh ya, kafaroh sumpah. Jadi pelaksanaan sumpah yang di situ didasari atas emosi, misalnya DC, kemudian akhirnya oke, mulai sekarang demi Allah saya akan sedekah terus setiap hari 100.000 misalnya. Lah seperti ini nanti pelaksananya bagaimana ini? Apakah harus betul-betul setiap hari 100.000 ataukah ada pilihan lain gitu. Kalau seandainya kondisinya sumpah seperti tadi, dalam kondisi lajas dan ghodhob tadi, maka nanti dia boleh memilih dua hal. Yang pertama menjalankan sedekah sesuai yang ia sumpahkan ya, ataupun membayar kafaroh sumpah. Kafaroh sumpah itu kafaroh tatkala seseorang melanggar sumpahnya. Jadi kalau kita sumpah kemudian dilanggar, nanti ada kafarohnya. Nanti kafarohnya dijelaskan dalam bab setelahnya, yaitu bisa memilih antara memerdekakan budak, sekarang nggak ada, atau memberi makan 10 orang fakir miskin. Nah, ini nanti diantara cara kalau kita pernah sumpah kemudian kita melanggar, ini ada kafarohnya ini, yaitu antara memerdekakan budak, sekarang nggak ada budak, jadi memberikan makan 10 orang miskin, masing-masing 1 mud, yaitu 7 on. Misalnya kita dulu pernah sumpah akan sholat duha terus, tidak pernah bolong, tapi nyatanya sekarang kadang-kadang bolong, kadang-kadang enggak, lah berarti kamu melanggar sumpah ini, sehingga harus terkena kafaroh. Sehingga kafarohnya nanti kalau sumpahnya itu jenisnya, kata-katanya pokoknya mulai sekarang terus sampai mati tidak akan meninggalkan sholat duha, nah, nanti setiap meninggalkan sholat duha berarti dia wajib membayar kafaroh gitu. Kalau bisa juga pilihan yang ketiga, memberi pakaian, nanti pakaian 10 orang miskin juga. Untuk pakaian tidak harus baru,
second boleh, yang penting masih layak. Tapi ini ya jarang lah. Nah, nanti kita akan bahas berikutnya. Seperti tadi, pelaksanaan sumpah yang didasari atas lajas godop, yaitu dalam keadaan emosi, maka pelaksananya boleh milih antara menjalankan apa yang ia sumpahkan ataupun langsung beralih kepada membayar kafaroh. Wah, kemarin saya emosi DC, saya akan sholat 2 terus setiap hari 11 rakaat, kelihatannya kok berat ini. Wah, iso rais bayar kafaroh lah untuk apa, menggantikan kedudukan sumpahnya itu. Sehingga nanti kalau milih bayar kafaroh ya sudah, berarti dianggap dia sudah terlepas dari sumpahnya tadi gitu ya. Tapi kalau sumpahnya itu tidak didasari seperti tadi, maka harus dijalankan sesuai dengan sumpahnya. Kalau dilanggar berarti bayar kafaroh. Nanti arahnya bayar kafaroh juga kalau dilanggar. Tapi dari awal dia nggak ada pilihan, tapi harus tetap menjalankan apa yang ia sumpahkan. Biasanya sumpah-sumpah betul nih. Ya. Kalau tidak menyebut nama Allah, itu nanti jadinya jadi nadar atau sebuah janji saja. Jadi yang dianggap sumpah itu kalau menyebut nama Allah. Kalau sekedar sumpah, yakin tiap hari saya akan, nah itu nanti jadinya nadar. Jadinya nadar, bukan sumpah. Ya. Beda. Kalau sumpah harus menggunakan nama Allah atau sifat-sifat Allah. Kalau janji tidak harus. Kalau janji menggunakan nama Allah, ya namanya sumpah jadinya. Demi Allah, nah ini sumpah. Kalau yakin mulai sekarang, janji, jadinya nadar. Nanti jadinya nadar. Ya, sama. Bayar kafarah jadinya ujung-ujungnya. Nanti nadarnya itu juga ditengok juga, nadarnya jenis seperti tadi, seperti dalam sumpah itu atau tidak. Kalau tidak ada masalah apa-apa, tahu-tahu yakin mulai sekarang. Tapi nanti beda. Kalau nadar itu khusus hal-hal yang berbau ibadah yang tidak wajib ya. Sehingga kalau nadar perkara mubah itu tidak sah. Nadar mulai sekarang saya mau lauk panggang terus, nah ini tidak sah, ini nadarnya nggak dianggap karena makan itu kan perkara mubah. Berbeda dengan sumpah. Nah, kalau sumpah, jangankan perkara yang mubah, perkara haram pun dinadarkan terjadi, sumpahnya itu terjadi. Cuma nanti wajib dilanggar dan akhirnya mengakibatkan bayar kafarah. Misalnya sumpah, demi Allah saya akan memukul seseorang itu, misalnya. Nah ini walaupun seperti ini sumpahnya dianggap sah, tapi wajib dilanggar. Wajib dilanggar, alias tidak boleh nonjok. Jangan terus gara-gara kenapa kamu nonjok saya? Lah saya sudah terlanjur sumpah. Tidak bisa ini. Sumpah mau membunuh orang. Lah ini sumpahnya sah, tapi wajib dilanggar. Dan bayar kafarah, wajib bayar kafarah. Nah,
sumpah akan minum khamar misalnya. Nah ini sumpahnya sah tapi wajib dilanggar. Sumpah, kenapa kamu nggak sholat? Saya sudah sumpah tidak akan sholat. Oh. Jadi ya harus membayar kafar, wajib membayar kafar. Iya wajib. Sumpah intinya sumpah untuk apa saja sumpahnya sah. Cuman nanti ada yang wajib dilanggar, ada yang tidak boleh dilanggar, ada yang sunnah dilanggar. Kalau sumpahnya untuk menjalankan maksiat atau meninggalkan perkara wajib, ini wajib dilanggar dan bayar kafaroh, dan wajib bayar kafaroh. Seperti tadi misalnya sumpah demi Allah saya tidak akan sholat 5 waktu lagi. Kemudian lah ini seperti ini, apakah sumpahnya sah? Sah sumpahnya, tapi wajib dilanggar dan wajib bayar kafarah. Ya. Kalau nggak bayar dosa, wajib kok meninggalkan perkara wajib. Yeah. Sumpahnya atas nama Allah apa enggak? Karena orang-orang Jawa itu biasanya dengan menggunakan sumpah tok. Sumpah, yakin, sumpah aku enggak. Seperti ini tidak bisa dikatakan sumpah dalam bab ini. Tidak bisa dikatakan sumpah. Secara syariat tidak bisa dikatakan sumpah. Karena dia tidak menggunakan nama Allah tadi. Ya, gitu. Jadi yang wajib kafaroh ketika melanggar sumpah itu kalau sumpahnya memang betul-betul menggunakan nama Allah atau sifat-sifat Allah. Berarti kalau hanya sekedar sumpah-sumpah tok tanpa ada menyebut nama Allah, itu nanti arahnya jadinya nadar dia. Karena nadar itu kan mewajibkan perkara yang tidak wajib, meyakinkan, menetapkan perkara yang aslinya tidak wajib. Secara umum seperti ini, tapi nanti ada definisi secara perincian. Nah, ya kita lanjut dulu. Kemudian di sini ada kalau sumpahnya itu main-main bagaimana? Dan tidak ada suatu kewajiban apapun dalam sumpah yang dianggap batal atau sia-sia. Kalau sumpahnya nggak ada maksud sumpah, maka tidak terjadi, tidak dianggap sumpah. Cuma nanti bisa dosa gara-gara mempermainkan sumpah tadi. Ya, makruh nanti jadinya. Jadi jangan mudah, kalau nggak betul-betul kepepet, ada perlu, jangan mudah sumpah atas nama Allah gitu ya. Ya, tidak bisa dikatakan sumpah. Secara Indonesia sumpah, tapi kalau secara syariat tidak bisa dikatakan sumpah. Karena tadi definisi sumpah kan kalau menggunakan nama Allah. Sehingga suatu sumpah tidak dianggap sah kecuali dengan menyebut nama Allah tadi. Dan nanti kalau sumpah menggunakan nama selain Allah, nanti tidak boleh, ada larangan. Man halafa bihairillah faqad kafar. Barang siapa yang sumpah selain atas nama Allah, maka nanti dianggap kufur. Tapi ini yang dianggap kufur ini kalau yang betul-betul mengagungkan sebagaimana keagungan Allah.
demi langit dan bumi. Nah ini seperti ini tidak boleh ini. Kalau sampai mengagungkan langit dan bumi itu punya kekuasaan, demi yang bau reksa misalnya kadang-kadang berarti kayak mengaku itu juga ya. dosa. Demi langit dan bumi aku bersumpah, itu nggak boleh. Ya nggak boleh. Bukan sumpah, bersumpah. Kue itu maknanya mendoakan, bukan sumpah. Sumpah kepada atas orang itu namanya mendoakan. Tak sumpai we ben gitu. Tidak boleh. Tingkatannya kalau seandainya sampai mengagungkan hal tersebut sebagaimana mengagungkan Allah, nanti bisa kufur jatuhnya. Tapi kalau enggak sampai seperti itu nanti dosa, asima, berdosa. Kalau dipaksa tadi kan tidak sah, ya. Tadi syaratnya orang yang sumpah kan mukallaf, balik akil, kemudian tidak dipaksa, kehendak sendiri. Kemudian betul-betul diucapkan, kemudian betul-betul ada maksud untuk sumpah. Sumpah termasuk sumpah demi Al-Quran itu sah juga. Ya. Ya. Iya, tapi ada kata-kata demi Allah itu biasanya. Kalau melanggar berarti wajib membayar kafarah. Sekarang di sini ada pembahasan kalau seandainya sumpah untuk tidak melakukan sesuatu, kemudian nyuruh orang, apakah dianggap melanggar sumpah? Misalnya, demi Allah mulai sekarang saya tidak akan beli di pasar, misalnya ini contohnya. Kemudian nyuruh orang untuk beli di pasar, ini termasuk melanggar sumpah apa tidak? Tidak ya. Kecuali kalau ketika sumpah di situ ada batasan dirinya dan orang lain juga. Demi Allah, mungkin saking jengkelnya di pasar dihapusi, akhirnya mulai sekarang saya demi Allah tidak akan belanja lagi di pasar ini. Nah ini kalau hanya sumpahnya seperti itu tok, dia boleh menyuruh orang. Ketika menyuruh orang tidak dianggap melanggar sumpah. Tapi kalau demi Allah mulai sekarang sopo wae saya dan saya tidak akan nyuruh orang untuk belanja di sini. Lah ini maka nanti ya tidak boleh. Orang 100 semua sumpah. Ya enggak jadi. Tadi kan syaratnya harus diucapkan. Yang lain pokoknya yang ya. Nah ya orang diam. Yang 99 dia mengucapkan dalam terpaksa apa tidak? Ya tadi kan syaratnya ada kehendak.
Sehingga di sini ada inilah kata-kata ya. Dan tidak ada suatu kewajiban apapun dalam sumpah yang dianggap batal sia-sia. Dan Musonef menafsiri sumpah yang dianggap batal sia-sia dengan ucapan sumpah seseorang karena sabkul lisan, keceplosan, tanpa sengaja mengucapkan sumpah, seperti ucapan ketika sedang emosi atau terburu-buru. Nah ini intinya kalau nggak ada maksud sumpah ataupun dipaksa, kalau terpaksa apa enggak? Kalau terpaksa berarti ya ketika itu dia tidak dianggap sah sumpahnya. Sekarang kalau sumpah tidak akan menikah, ya, kalau tidak memenuhi syarat itu berarti sumpahnya tidak dianggap. Gitu. Tapi kalau memenuhi syarat itu berarti sumpahnya dianggap, dan kalau dilanggar berarti wajib bayar kafaroh. Kalau sumpah tidak akan menikah, kemudian akhirnya menikah tapi nyuruh orang, secara asli kalau sumpah atas dirinya kemudian nyuruh orang tidak dianggap melanggar sumpah. Tapi khusus dalam masalah nikah, kalau sumpah tidak nikah, walaupun nyuruh orang untuk menikahkan, nanti tetap dianggap melanggar sumpah. Misalnya ada seorang pemuda, demi Allah, saya mau ibadah terus, tidak akan menikah, gitu. Kemudian akhirnya menikah. Ini walaupun ijab kabulnya diwakilkan orang pun, bukan dia, ini tetap dia dianggap melanggar sumpah, sehingga wajib bayar kafaroh. Kafarohnya tadi pilihan 7 on kali 10, kan 10 orang miskin, pilihan. Jadi pembayaran kafaroh itu ada yang jenisnya urutan, ada yang jenisnya pilihan. Kalau untuk melanggar sumpah ini jenisnya pilihan. Nah di sini ada di halaman 267 itu kafaroh melanggar sumpah. Ada 3 pilihan. Yang pertama tadi memerdekakan budak, nggak ada sekarang budak. Yang kedua memberi makan 60 orang miskin, 10 bukan 60, 10 orang miskin masing-masing 1 mud, 1 mud 7 on kali 10 7 kilo. Atau memberi pakaian kepada 10 fakir miskin, orang miskin. Untuk pakaian tidak harus baru, second boleh, yang penting masih layak. Bahkan pakaian ini nggak harus sesuai dengan yang diberi. Misalnya yang diberi laki-laki dikasih pakaian wanita, tidak masalah. Ataupun yang diberi dewasa dikasih pakaian anak-anak, tidak masalah. Sehingga mungkin ya kalau kita punya sumpah-sumpah yang dulu sering itu, baju-baju bekas kumpulin, kasihkan orang-orang miskin, ya niatnya untuk membayar kafarah kalau seandainya dulu ada sumpah-sumpah yang kepada fakir miskin. Itu fakir miskin enggak, itu tinggal ya. Fakir miskin apa tidak itu? Sarannya fakir miskin. Bisa bilillah bisa ngune oke. Ya.
Zakat pun Ibnu Sabilillah itu pun yang kehabisan bekal. Ya. 8. Dan makanan tadi itu harus berupa makanan pokok sebagaimana dalam zakat fitrah. Tidak cukup sekedar matang, harus berupa sebagaimana zakat fitrah, yaitu dikeluarkan berupa makanan pokok dalam keadaan mentah. Sumpah seperti itu. Kemudian kalau sumpah berupa melakukan 2 hal sekaligus, maka nanti dengan melakukan salah satunya tidak dianggap melanggar sumpah. Misalnya, demi Allah, mulai sekarang saya tidak akan pakai 2 sepeda motor saya ini. Ikis nibake terus misalnya. Mulai sekarang demi Allah, saya tidak akan pakai sepeda motor ini, 2 sepeda motor ini. Maka nanti dianggap melanggar sumpah kalau dua-duanya dipakai bareng. Kalau hanya sekedar 1, ini tidak dianggap melanggar sumpah. Ya, sumpah tidak akan dijual. Berarti kalau dijual bayar kafaroh. Sumpahnya nggak dijual, dikasihkan kan bisa. Bab sumpah, alhamdulillah. Isa nggih. Ustaz Pateh fikih kembali fikih 1 bab ubudiyah, poso, puasa sudah. Salat. Ini menjelang puasa nanti mungkin kita bahas bab puasa, kemudian mengenai tata cara pembayaran zakat fitrah. Semoga Allah Subhanahu wa taala terima dan barokah dan tambah amal-amal yang baik tertata, amal-amal yang buruk kita tinggalkan. Al-hadiniyah wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah.